Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Tokoh-tokoh hebat dan bersejarah tak hanya dikenal lewat cerita dan kisahnya, tapi juga alat yang digunakannya pada masanya. Misalnya Nabi Musa tidak hanya dikenal karena mukjizat membelah lautan, tapi juga karena tongkatnya. Berbicara mengenai alat atau senjata, ternyata sudah dicari sejak lama oleh manusia. Namun sampai sekarang belum ada yang menemukannya. Senjata apakah yang dicari-cari tersebut? Simak penjelasannya di video ini dan tonton sampai habis. Pedang kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak pedang Nabi Muhammad SAW, salah satu yang terkenal adalah Zulfikar. Pedang ini bisa dikatakan unik karena menurut sejarah, bentuknya melengkung dan memiliki ujung yang terbelah. Pedang ini diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Keberadaan pedang inilah yang tidak diketahui. Ada yang mengatakan disimpan di suatu tempat, ada pula yang mengatakan bahwa pedang ini sudah tidak ada. Pedang ini adalah simbol kebesaran Nabi Muhammad SAW dan digadang-gadang sebagai salah satu senjata terkuat yang ada di bumi. Bahkan kekuatan pedang Zulfikar disamakan dengan kekuatan 1000 prajurit. Pedang ini disebut sebagai kunci kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuhnya selama digunakan oleh Ali. Oleh karena itu, muncullah pepatah yang mengatakan, tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Tongkat Nabi Musa. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar Nabi Musa? Pasti salah satunya adalah tongkat beliau. Tongkat tersebut merupakan peninggalan Nabi Musa yang paling ikonik dan paling dicari. Tongkat ini adalah benda yang selalu menemani Nabi Musa ketika berada di tengah situasi yang genting, baik melawan sihir bawaan Fir'aun maupun ketika membelah laut. Banyak yang percaya kalau tongkat ini memang ada. Diduga tongkat ini ada di dalam sebuah kotak bernama The Ark of the Covenant. Kotak tersebut sendiri juga belum pernah ditemukan. Tongkat ini pula yang menguatkan kerasulan Nabi Musa ketika berubah menjadi ular besar dan membuat takjub segenap tukang sihir yang mendustakannya. Tongkat tersebut selalu setia menemani kemanapun Musa pergi. Hal ini sesuai dengan yang tertulis di salah satu surah dalam Al-Quran. Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelakan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Quran Surah Thaha ayat 18. Selain itu, ada beberapa kesaktian yang dimiliki oleh tongkat tersebut, yaitu sebagai pemicu mata air. Seringkali Nabi Musa tak menemukan air ketika dalam perjalanan. Lalu Nabi Musa pun menggunakan tongkatnya sebagai pemantik mata air. Begitu tongkat ditancapkan ke tanah, maka keluarlah air, dan juga akan hilang ketika dicabut. Bahkan dalam sebuah riwayat, tongkat ini bisa memanjang dan digunakan untuk menimba air sumur yang dalam. Tombak suci. Yang dimaksud tombak di sini adalah hanya ujung tombak yang berukuran 50,7 cm. Benda ini pernah patah menjadi dua, tetapi akhirnya digabung lagi menjadi satu dengan dipasangnya paku di tengah tombak tersebut. Umat Kristiani percaya bahwa paku yang dipakai pun bukanlah paku sembarangan, yaitu paku yang dipaku untuk menyalib Yesus. Oleh karena itu Raja Karl IV membungkus tombak tersebut dengan emas dan dicantumkan tulisan Lensi et Clavus Domini, artinya tombak dan paku Tuhan. Ujung tombak ini digunakan oleh Legnius Serdadu Romawi untuk menusuk lambang Yesus ketika berada di kayu salib. Banyak yang percaya barang siapa bisa memiliki tombak ini maka ia akan berjaya di dunia, seperti Hitler, Napoleon, sampai Friedrich Barbarossa. Saat ini tidak diketahui keberadaan tombak suci tersebut tersimpan. Ada yang mengatakan bahwa senjata tersebut tersimpan di salah satu gereja rahasia yang tak diketahui lokasinya. Pedang Simon Petrus. Umat Kristiani meyakini bahwa Simon Petrus adalah seorang paus pertama. Simon Petrus memiliki pedang yang sangat bersejarah. Namun sayangnya, pedang ini tidak dapat ditemukan keberadaannya. Umat Kristiani percaya bahwa ia merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Simon Petrus marah ketika Yesus akan ditangkap oleh Yahudi. Kemudian ia menghunuskan dan memotong telinga pria yang menangkap Yesus tersebut, seperti 3 senjata sebelumnya.
Pedang ini juga menjadi incaran banyak orang, tapi tetap saja tak ada yang bisa menemukannya. Meskipun susah dicari, replikanya masih bisa dilihat di pos dan Arkatedral Basilika. Dalam kitab yang dipercayai oleh umat Kristiani disebutkan bahwa Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabut pedangnya dan menebas telinga kanan pelayan imam besar yang bernama Malkus hingga terputus. Yohanes 10. Tabut Perjanjian. Nabi Sulaiman tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya, namun juga karena harta kekayaannya yang melimpah. Banyak arkeolog dan sejarawan yang menghabiskan waktunya hanya untuk menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh putra Nabi Daud tersebut. Tabut Perjanjian adalah salah satu harta karun peninggalan Nabi Sulaiman. Tabut Perjanjian adalah sebuah wadah yang digambarkan berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa mendaki Gunung Sinai. Menurut literatur Ibrani, tabut adalah peti yang dibuat oleh perajin dari Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu, akasia dan dilapisi emas dengan panjang 1,5 meter, lebar 0,7 meter dan tinggi juga 0,7 meter. Menurut kisah, bangsa Israel selalu membuat tabut sepanjang mereka mengembara dan berperang. Tabut ini mendampingi kaum Israel selama 40 tahun lamanya. Bersama tabut tersebut, orang Israel mampu menaklukkan tanah yang dijanjikan. Menurut cerita dalam Alkitab Yahudi, tabut selalu dibawa di depan pasukan dalam setiap pertempuran agar musuh bisa dikalahkan. Namun pada Road of the Exodus 300 tahun kemudian, tabut ini meninggalkan orang Israel dan dampaknya sangat buruk bagi mereka. Mereka menderita kekalahan, itulah alasan mengapa Israel mencari benda ini. Perihal misteri kekuatan tabut, Islam punya penjelasan tersendiri. Sebagaimana umat Nabi Muhammad hendaknya percaya bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah, bukan pada benda. Penjelasan tentang tabut terdapat dalam Al-Quran, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabit itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. Sampai sekarang belum jelas keberadaan tabut ini. Sebagian orang mengatakan bahwa benda tersebut sudah dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam karena kaum Bani Israel yang sedianya berjanji untuk beribadah kepada Allah kembali berbuat kufur dengan menyembah patung sapi emas saat ditinggal Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Sinai. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalannya dan kamu orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 51 hingga 53. Nah sahabat beriman, itulah benda atau senjata suci yang sangat dicari oleh manusia. Karena ada yang percaya bahwa bisa membawa kejayaan bagi siapa yang memilikinya. Namun keberadaan benda-benda tersebut hampir tidak dapat diketahui keberadaannya. Apa yang terjadi ya ketika orang-orang bisa menemukannya? Apa akan terjadi perubahan besar di dunia? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.